tipsnya untuk teman-teman, kan banyak yang bertanya, banyak yang DM gitu, gimana bang caranya jadi penulis? Jadi saya ditanya apa gitu, saya bingung gimana jawabnya. Saya cuma bilang semua orang bisa menjadi penulis, cuman untuk menggali atau membentuk kreativitas itu punya jalannya masing-masing. Kalau saya pribadi, semua buku ini, terutama buku ini lahir dari kehilangan itu sekian, melahirkan sekian. Makanya saya mencoba meramu semua perasaan saya itu untuk diremas menjadi kata-kata, karena gambaran yang bisa dilakukan oleh seorang yang lagi terpuruk, kehilangan, ada sebagian yang mungkin mengungkapkannya dengan jalan-jalan, dengan pergi ke tempat hiburan, tapi mungkin sebagian lagi ada yang menikmatinya dengan menulis dan sebagainya. Dan untuk mahasiswa, kan mahasiswa padat nih, pekerjaannya so padat aja. Selama ini saya bisa menulis ketika pertama membaca buku. Jadi ketika membaca buku, entah buku yang menginspirasi, buku yang membuat saya harus terharu dan sebagainya, pasti saya resensi lagi, saya ungkapkan itu entah di media sosial dan sebagainya. Kedua, ketika udah tidak bisa menulis, saya biasanya jalan-jalan. Jadi kalau jalan-jalan, kita kan bisa tahu tempat di mana, ataupun kita melihat sesuatu yang baru di sana. Jadi ada bahan untuk kita tulis atau ungkapkan. Ketiga, bertemu banyak orang, itu salah satunya. Jadi bertemu banyak orang itu salah satu untuk kita bisa berinteraksi dan mendapatkan ilmu baru. Jadi kalau kemana-mana, saya bayangkan saya ada kelas saya kosong. Jadi saya selalu mengisi dengan siapapun saya bertemu, saya harus dapat sesuatu, terutama ilmunya. Kalau masalah materi kan nanti belakangan. Bonus. Jadi secara garis besar tiga hal. Baik, itu tadi tips dari Bang Taufik untuk penulis, untuk mahasiswa yang menulis untuk karyanya sendiri. Kalau ingin mendapatkan buku ini Bang, bisa kemana Bang? Ini promosi nih. Oh ya, promosi. Oke, untuk dapetin bukunya ini gampang sebenarnya, karena pre-order masih sampai tanggal 31. Bisa langsung via media sosial IG @kokopik atau enggak WA 082 Ya, nanti linknya di bawah ini ya. Jadi nanti bisa langsung hubungi. Ini bersahabat kan dengan kantong mahasiswa? Bersahabat karena tujuan saya menjual buku ini bukan ingin dapatkan royalti lebih, tapi supaya teman-teman bisa membaca karya saya. Makanya harganya cukup murah sekali. Kalau dibandingkan dengan harga kota yang tiap bulannya kita beli, masih mahal harga kota. Karena ingin berbagi kesedihan itu tadi. Kok saya rada gimana ya? Lanjut Bang. Itu aja. Ya. Dari Bang Jas, bagaimana tentang buku ini untuk membuat diskusi atau bincang-bincang buku kita pada hari ini? Iya, saya beberapa kali mengatakan tadi nggak tahu berapa ya. Saya nggak paham tentang puisi itu kayak gimana. Saya tadi saya membuka tadi. Saya tadi membuka ya. Iya, membuka pengantar tentang Artinya harus betul. Iya. Iya. Saya tidak banyak komentar apa-apa, saya nggak tahu komentar. Artinya begini. Cuma ada beberapa pesan yang kemudian harus saya berikan kepada sahabat saya. Artinya Siap. ini secara teknis saja. Editor itu kadang-kadang kan suka jengkel dengan tulisan-tulisan yang kadang-kadang masih berantakan. Nah, salah satunya teman saya ini kalau tulis berantakan, walaupun maknanya adalah nggak tahu saya di sini boleh mengungkapkan apa di sensor.
Artinya begini, secara pendalaman memang saya mengakui lah kredibilitas Taufik itu sudah tidak dipertanyakan lagi. Gitu. Kalau misalkan dia ini dilepas di rimba dengan beberapa puluh penyair, mungkin dia salah satu Lewat penyair yang tumbang. Enggak, artinya dia mampu survive di dalam itu. Cuma hal-hal teknis memang sebenarnya juga dalam hal ini beberapa orang menganggap tidak penting, tapi ada beberapa orang juga penting. Kasihan dong editor. Ini dia tidak dipisah dengan dia dipisah aja belum paham. Artinya itulah menjadi koreksi. Agar apa? Pendalaman puisi itu tidak hanya secara kita dalam batin itu, tapi secara bentuk visualnya, wah ini bagus sekali. Ada tertata rapi dan sebagainya. Ada beberapa di sini catatan saya terkait dengan hal-hal yang sifatnya teknis. Tapi itu sebenarnya tidak penting. Itu sebagai alibi saya agar saya bisa ngomong aja sebenarnya dan bisa mengisi dia. Karena fan-nya banyak sekali. Tuh, siapa tahu dengan ada acara ini, fan-nya pindah ke saya. Enggak, itu hanya mengancam. Saya hanya canda. Tapi memang silakan teman-teman yang kemudian memiliki bentuk apresiasi yang tinggi gitu. Karena sebagai penulis itu ada kan kadang-kadang Pak ya, banyak teman-teman itu yang kadang-kadang kita mau bikin buku nih kan? Terus kemudian dengan seenaknya mereka kirim dong itu kita bagi satu ya kan. Saya mau cerita gini. Mati-matian kita nulis itu kan. Iya, sebagai cerita di ya gimana sebenarnya begini. Sebenarnya ketika kita berkarya, yang banyak mengapresiasi sebenarnya harus teman-teman kita pertama. Dan ketika ada chat yang masuk misalnya bagi satu bang gitu kan, jadi perasaan saya itu sebenarnya dilema mau memberikan atau tidak. Tapi sekalipun dia tidak meminta, tapi kalau saya lihat dia layak untuk menerima karya saya kasih. Karena kenapa? Yang bikin saya sakit hati itu ketika ada yang minta, dia nggak pernah saya lihat baca buku. Di kosnya tuh nggak pernah ada buku gitu. Jadi saya takutnya cuman dimuseumkan, jadi banyak debu dan sebagainya. Sama ini loh, ajang selfie. itu yang saya takutkan ya. Iya. Nah itu maksud saya. Jadi di sini sudah sebenarnya ini bahasa diplomatis kan. Artinya begini, dia sebenarnya mau mengatakan bahwa ya udah beli aja lah gitu. Yeah. Tapi dengan rata bla bla bla. Nah, jadi itulah kawan-kawanku sekalian bahwa itu adalah bentuk salah satu bentuk apresiasi. Karena menulis itu mengalami ini perenungan yang sangat dalam gitu. Tidak hanya sekedar film langsung jadi 1 menit 2 menit. Yeah. Harus ada peristiwa, terus kemudian harus ada kejadian, terus kemudian ada referensi di dalamnya, dan itu sangat susah sekali. Dan harus ada emosi yang di dalam. Emosi itu harus ada di dalam bentuk tulisan. Ya kalau dalam bahasa kerennya mungkin biar tulisan itu bisa hidup, gitu ya kan? Jadi begitulah, ya kan? Saya nggak ada komentar apa-apa terkait dengan buku ini. Ya, saya sangat begini. Masa ya saya itu dibandingkan dengan kita. Saya yang ini sudah ya. Bisa gitu ya. Itu dia cara merendah dengan rendah karang. Itu. Enggak, saya kan jadi sama cara merendah itu lebih elegan. Sama Taufik itu kayak serpihan dulu biskuit kompuan gitu. Itu pun berada di paling pojok. Kayak itu adalah saya kembalikan ke aku. Oke bang, tadi penutup dari seorang sahabat dan seorang teman simpulan yang tahu segala proses dari Bang Taufik ini. Jadi terima kasih untuk Bang Jaswanto telah hadir pada diskusi kita kali ini, telah mengulik dari serpihan kata sepanjang usia kesekian dari karyanya Bang Taufik ini. Dan juga terima kasih Bang Taufik telah mau diajak diskusi pada Ambaranya TV ya. Iya, Ambaranya TV. Jadi teman-teman sekian diskusi pada kali ini. Terima kasih banyak yang telah menonton dan jangan lupa like and subscribe di Ambaranya TV.
Dan kemudian jangan lupa juga beli bukunya Bang Taufik. Channel linknya tadi sudah nanti akan kita sertakan. Baik, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.